Halo Sobatkom, apa kabarnya? Semoga Sobatkom, keluarga Sobatkom, tetangga ujung jalan, tukang mie tek depan rumah, sehat-sehat semua ya. Apalagi masih masa pandemi gini. Rajin cuci tangan, tetap jaga jarak, dan pakai terus maskernya ya. Hari ini, kita akan bahas sesuatu yang dekat banget sama kita, yang tiap hari digenggam, dibawa kemana-mana. Apa ayo? Tangan mantan? Oh, tentu tidak. Ya, hari ini kita akan bahas email. Pasti sebagian besar Sobatkom udah pada tahu nih soal email. Apalagi sejak Kominfo bareng Kemenperin, Kemendak, dan Bea Cukai Kemenkeu nerapin kebijakan pemblokiran perangkat telekomunikasi jenis handphone, komputer genggam, dan komputer tablet ilegal lewat identifikasi email. Pasti Sobatkom jadi merhatiin ya, ada sederet angka dan barcode yang nempel di belakang HP kita. Ya kan? Nah, jangan kemana-mana. Kalau mau kemana-mana, tahan dulu. Ini masih pandemi, di rumah aja dulu. Duduk yang manis, yang asam juga nggak apa-apa, dan selamat datang di Kominfopedia. International Mobile Equipment Identity atau IMEI adalah 15 digit nomor identitas internasional yang terdiri dari 8 digit Type Allocation Code yang dialokasikan oleh Global System for Mobile Association atau GSMA untuk mengidentifikasi secara unik alat dan atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler. Sementara, 7 digit sisanya berisi informasi seperti negara asal, manufaktur atau pabrik pembuat perangkat, dan nomor model atau tipe ponsel. Sesuai namanya, GSMA adalah asosiasi yang mewadahi kepentingan operator telekomunikasi di seluruh dunia, khususnya yang bergerak di bidang teknologi GSM. Ada 5 operator telekomunikasi Indonesia yang ikut bergabung dalam asosiasi ini, yaitu Telkomsel, Indosat, XL Axiata, Hutchison 3, dan Smartfren. IMEI ini ibaratnya sidik jari dari ponsel, karena tidak ada ponsel dengan nomor IMEI yang sama. Di Indonesia, IMEI dari suatu perangkat dipastikan legal jika memenuhi beberapa syarat berikut: memiliki kartu garansi dan buku manual berbahasa Indonesia dari pembuat perangkat, terdaftar atau memiliki TPP, tanda pendaftaran produk impor atau produksi yang bisa dicek melalui imei.kemenperin.go.id, dan memiliki sertifikat dari Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo. Sementara, email legal selain tidak memenuhi 3 syarat di atas, juga tidak sesuai dengan format yang diterbitkan oleh GSMA. Misalnya, yang isi digitnya kosong atau yang ke-15 digitnya sama semua, seperti ketika perangkat HKT Sobatkom dipasang dengan kartu Subscriber Identification Module atau SIM dari operator telekomunikasi di Indonesia, pada dasarnya si operator sudah mendata atau melakukan pairing antara nomor IMEI dan kartu SIM Sobatkom dan menyimpan data itu pada server milik operator seluler. Jika perangkat seluler Sobatkom memiliki slot dual SIM, maka nomor IMEI-nya juga ada 2. Kalau slotnya 3, nomor IMEI-nya juga ada 3. Kalau slotnya 4, nomor IMEI-nya juga ada 4. Kalau slotnya 5, nomor IMEI-nya juga ada 5. Sobatkom tahu nggak? Sejak Oktober 2019, Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan menandatangani peraturan terkait pengendalian IMEI untuk perangkat telekomunikasi jenis HKT yang tadi udah sempat kita bahas di awal. Peraturan dari 3 kementerian ini dikeluarkan untuk melindungi Sobatkom dari perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis, serta mengurangi peredaran perangkat telekomunikasi ilegal yang masuk ke Indonesia. Kewenangan Kominfo tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengendalian alat dan atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui IMEI. Perannya Kominfo di sini adalah melakukan pengumpulan data IMEI dan data terkait yang beroperasi di jaringan operator seluler seperti EMSI dan MSI SDN, melakukan eksekusi data output IMEI yang diolah lewat sistem pengelolaan IMEI nasional dengan memberikan notifikasi ke pengguna dan atau pembatasan akses layanan, serta melakukan pembatasan akses layanan seluler untuk perangkat yang hilang atau dicuri. Sistem yang diterapkan adalah skema whitelist dengan pengendalian berbasis Central Equipment Identity Register atau CER sebagai pusat pengolahan informasi IMEI untuk mengintegrasikan sistem EIR dari 5 operator di Indonesia. Jadi Sobatkom, skema whitelist akan menonaktifkan layanan seluler sejak awal bagi perangkat dengan kode IMEI yang tidak terdaftar di dalam database. Jadi hanya perangkat legal yang mendapat layanan seluler. Skema whitelist ini juga diterapkan oleh beberapa negara seperti India, Australia, Mesir, dan Turki. Dengan skema whitelist, perangkat handphone, komputer genggam, tablet atau HKT yang diaktifkan akan langsung diverifikasi oleh mesin EIR yang dioperasikan oleh operator dan terhubung ke CEIR.
apabila perangkat yang diaktifkan tidak terdaftar IMEI-nya, maka jaringan telekomunikasi pada perangkat akan langsung diblokir oleh operator. Proses stabilisasi sistem cair dan air selesai dilakukan pada tanggal 15 September 2020 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sehingga, terhitung sejak tanggal 15 September 2020, pelaksanaan pengendalian IMEI nasional dengan sistem whitelist berlaku secara efektif. Sistem ini membantu memudahkan dan mempercepat proses verifikasi IMEI pada perangkat. Nah, kalau Sobatkom udah beli ponsel sebelum peraturan diterapkan, tapi nomor IMEI-nya nggak kedaftar gimana? Tenang, selama ponsel Sobatkom udah dinyalakan sebelum peraturan ini berlaku, tetap bisa digunakan dan mendapat jaringan telekomunikasi. Jadi, sebelum Sobatkom beli handphone, komputer genggam, komputer tablet, jangan lupa dicek dulu ya nomor IMEI-nya di imei.kemenperin.go.id. Semoga Sobatkom semakin tercerahkan. Kalau cerah, berarti itu masa depan kita berdua. Yeah. Cerdas di era digital. Sarange. Halo belahan jiwaku. Iya sayang, kenapa? Ini nggak selesai syutingnya.